Muhammad Al-Syaf bin Abdullah Sahibul Kalampain Al-Banjari Sumau Seluruhi Kiai Haji Kasbul Anwar bin Haji Ismail Darussalam Al-Banjari wa Sayyid Muhammad Amin Qurbi Al-Maki wa Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil wa Syekh Muhammad Salman Mulia bin Haji Mulia wa Syekh Muhammad Salman Jalil bin Abdul Jalil wa Syekh Nur bin Wabil bin Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sahibu Sabul Al-Banjari Sumau Seluruhi Kiai Haji Mahfuz Amin Pamangki Sumau Kiai Haji Abro Dahlan Sambil Sumau Seluruhi Kiai Haji Muhammad Khairul Anwar Samping Sumau Kiai Haji Ahmad Bakri bin Mu'min Sumau Seluruhi Kiai Haji Muhammad Syarwani Sumau Kiai Haji Muhammad Ralwat Sumau Kiai Haji Muhammad Bahrul Wafar Sumau Jamil Masyayikhina wa Mu'allimina wa aina makan Sumau Seluruhi wa usuli wa furi anna Allah yaghfir wa yarhuquhum wa yudhajati fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamati fid din wad dunya wal akhirah wa yubarik lana ya Allah fi awladina wa dhurriyyatina wa yarzuqna birrahum wa yahfaduna wa yahfaduhum من فتنة حج الزمان يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ احفظنا وجميع الأهل والعيال من جميع الآفات والأهات والعيات والبليات اللهم اجعلنا يا الله هذا جمعا مرحوما وتغفر بعدنا معصوما واختم لنا يا الله بالصالحات عملا وطول عمرا وفي خير ولطف وعافية على هذه النية وأمر الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الشيخ محمد أرشد في كتاب سبيل المهتدين الحمد لله الذي وفق أئمتي في كل أصل لتحرير الأحكام وفقه في الدين الطاهر من أراده من الأنام وسلك ماشى من عبادي في الصراط المستقيم فلا يجد بفضله العظيم عن دينه الغيب. صدق الله العظيم صدق رسولنا بالكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada malam hari ini insyaallah dapat melanjutkan pengajian kita, yaitu insyaallah malam hari ini kita akan belajar sama-sama yaitu tata cara memandikan dan mengkafankan jenazah sesuai dengan petunjuk kitab Sabilul Muhtadin Datuh Kalampayan. Telah berkata yang mulia Al-Imamul Banjari Syekh Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Sahibul Kalampayan Al-Banjari, adapun tata cara memandikan jenazah akan kami sebutkan satu persatu. Ujar beliau, sebelum kita memandikan jenazah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan disediakan. Yang diperhatikan adalah yang pertama, tidak boleh memandikan jenazah itu kecuali keluarganya atau orang yang ada hubungan darah dengan si mayit. Nah, berarti kada pakai pemandian. Pemandian kada kepakai.
Kenapa pemandian kada pakai? Apabila tidak mendapatkan izin dari keluarganya. Nah, ampun maaf ya kan, ulun menjadi pemandian sejak kelas 1 sanawiyah. Itu mengumpati seorang ustaz, ya kan, beliau mengajar, membawa untuk memandikan jenazah. Sebelum beliau memandikan jenazah, beliau itu meminta izin atau diberi izin oleh keluarga si jenazah. Ujar keluarga jenazah, "Guru, ulun mohon dan ulun minta kepada sampian untuk memikul amanah, yaitu pertama sampian memandikan, yang kedua sampian mengapani, yang ketiga sampian menjadi imam, yang keempat sampian nanti membacakan talqin." Nah, jadinya bila kita mendapat amanah dari ahli keluarga atau ahli mayit jenazah, maka kita ada hak untuk mengurus jenazah itu. Tapi bila tidak, maka haram hukumnya. Biar kita bisa urut aja lawas bandar urus jenazah sudahnya. Kemudian pulang kita pakiannya, maka hukumnya haram. Kenapa? Sebabnya si jenazah itu tadi lain keluarga kita, dan pasti kita melihat akan aurat jenazah yang lain keluarga kita itu. Itulah diharamkan oleh ulama. Jadinya sebelum kita mengurus jenazah harus ada izin dulu dari keluarga si mayit. Jelas saja. Ini kemana-mana sobat. Jelas. Tidak boleh memandikan jenazah kecuali ahlinya atau keluarga si mayit. Tidak diperbolehkan memandikan jenazah, ya kan, kecuali keluarganya yang ada hubungan darah dengan si mayit itu. Ya, orang misalnya kan ada juga di kampung kami, kampung Bangkuang, ada 15 orang pemandian, tapi kada disuruh oleh keluarga jenazah, maka kita jangan pandiannya. Aku dia memandikan dia, jangan minta izin dia, jangan, atau diberi izin dari keluarga si mayit. Yang kedua, apabila keluarga jenazah itu tidak bisa atau tidak pernah belajar memandikan si mayit, maka boleh ditawakilakan. Saya haji, belum isi belajar juga. Saya ini ulun ditawakilakan kepada sampian untuk mengurus jenazah keluarga ulun. Nah, maka boleh saya haji tadi mengurus jenazah itu tadi. Kenapa? Sebab limpah amanah namanya. Limpah amanah atau tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, yang boleh memandikan jenazah diantaranya adalah suami memandikan istri, boleh. Yang ketiga ya kan, yang bini, yang laki memandikan, boleh. Yang kedua anak kandung, bukan anak angkat. Halo? Anak kandung lah, bukan anak angkat. Kenapa bukan anak angkat? Kalau boleh, karena anak angkat ini ada saudara dengan si mayit. Yang ketiga, boleh bini memandikan mayit si laki. Ada batal lah hukumnya bro, ada batal. Ada batal ya kan, kita memandikan jenazah, menguburkan jenazah diikut oleh bininya, maka hukumnya ada batal. Yang bisa batal itu yang hidup lawan yang hidup. Kalau yang hidup lawan yang mati ada batal. Misalnya dia di rumah tersentuh kulit bini, batalkan adalah hukumnya batal. Karena dia meninggal dunia disentuh bini, untuk sampai batalkan adalah bukan. Batalkan adalah kenapa sebabnya? Karena nang laki mati, nang bisa batal, nang hidup lawan nang hidup.
Kalau berlawanan, nang hidup lawanan mati, maka hukumnya ada batal hukumnya. Makanya diperbolehkan ini memandikan lagi. Yang keempat, boleh memandikan jenazah selain daripada anak dan istrinya, ya kan, saudaranya diperbolehkan. Yang kelima, orang tuanya. Yang keenam, orang yang ada hubungan darah dengan si mayit. Yang ketujuh, panitia fardu kifayah. Itu namanya. Jelas sudah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 anak itu ada bisa semuanya kan? Hanya panitia atau anggota fardu kifayah boleh memandikan si jenazah itu dengan catatan diberikan amanah oleh keluarga si mayit. Ya, jelas saudara. Bila ada jelas boleh sampai tahun masalah persiapan sebelum memandikan jenazah. Yang kedua, tidak boleh membagi warisan si mayit apabila si mayit itu masih ada utang piutang. Nang meninggal, nang laki sungguh mana, nang masih hidup bini sendiri, anak sendiri. Maka ketika meninggal nang laki, jangan dulu membagikan warisan, tapi bakat tunggu dengan siapa-siapa kalau punya anak laki tadi atau mayit itu memiliki utang piutang. Setelah utang piutang lunas, barulah harta si mayit itu dibagikan oleh keluarganya. Bininya dapat 1/4, anaknya dapat 1/2. Apabila anaknya berdua atau binian dapat 2/3. Apabila anak binian ada, anak lakian ada, mamanya dapat 1/8. Apabila mamanya ketiga, ada anak lakian dapat 1/2, ada anak binian berdua dapat 2/3. Apabila mayit tadi bersih sanak laki-laki, maka mendapatkan 1/4 daripada harta si mayit. Itu paragraf lainnya. Maka sebelum kita membagi warisan, maka hendaklah kita minta petunjuk kepada ulama yang paham akan ilmu mawaris. Yang kedua, maka tidak diperbolehkan harta si mayit itu dijadikan untuk acara menurun tanah, menjahari, menuju hari, menyelawi, apalagi maaf 40, apalagi Manyaratus, apalagi mahaul, pakai duit si mayit, haram hukumnya. Kenapa seperti itu? Padahal itu kan harta si mayit. Apabila mayit sudah meninggal, harta kan ampun ahli warisnya. Namun kayak bang dulu ya, ulun ini sanakan sepakat aja kan, biar aja orang bukan dapat warisan tadi jasan mahaul cari apa namanya meninggal, boleh, karena ada kesepakatan. Nang ada boleh, nang abang hendak harta warisan jasan mahaul, nang adik tadi hendak jasannya pribadi, maka haram hukumnya jasan mahaul. Jelas kan? Maka kebiasaan orang kampung juga di sini bilang gitu, kan ada boleh juga, itu hak sampian, bukan hak ahli mayit. Namun ini bang benar, belum bisa dilaksanakan pengumpulan duit, ya kan? Bolehlah dikumpulan tapi jasad memperingati menurun tanah, menjahari, menuju hari, menyalawi hari, 40 hari, Manyaratus, mahaul. Kalau Jawa ada lagi seperti Manyaribu.
Orang gawe temannya ibu. Kayak ibu boleh lah, boleh. Nah kata boleh, ketika sini meninggal, harta sini tadi langsung jadikan lu kanan, lu kanan itu ada boleh. Dan setelah mayat itu dikubur, maka haram hukumnya ma'andak akan nang gana daripada kuburan itu. Ini kuburan itu. Akannya mengambil tanah orang, mengakar bahasa kitanya, dan sini untuk kubur tanah wakaf. Maka ada boleh ma'andak akan lebih gana daripada kubur sendiri. Kenapa bu? Tak akan hak orang, tak ambil hak orang. Kamu jadi kamu tidak akannya saya seluas kuburannya boleh. Dan ada boleh membangun kubah di atas kuburan orang-orang yang awam. Kalau Allah apa meninggal oleh kubahnya ulama lain sini atau tokoh masyarakat lain misalnya, jualan kubah benar-benar haram hukumnya karena menipu masyarakat dan menipu orang Islam. Adapun yang boleh bana kubah fil maqamil ulama wal maqamil masyayikh, yang boleh dibangun kubah di atasnya adalah makam-makamnya para alim ulama. Min asari, daripada bekas kebaikan dan biasanya dalam kehidupan masyarakat. Boleh dibangun kubah. Anu kamu dulunya, atau sini tahun aja boleh, tapi sudah berbakti 30 tahun diolah kubahnya, bolehlah, boleh. Kenapa sebabnya? Jasanya di masyarakat terlalu banyak, 30. Namun sehari kan kita tahu muslim dari olah kubahnya ada, boleh. Kenapa sebabnya? Sehari ada, boleh. Kenapa sebabnya? Jasanya terlalu sedikit di masyarakat. Jelas kan? Jelas. Ini yang ini. Dan di antara kaifiat memandikan jenazah, maka hendaklah engkau sediakan akan air kapur. Kita malam dulu langsung praktek memandikan jenazah. Tapi kalau pakai baju, bila pakai baju, musolanya basah. Pertama, air kapur. Yang kedua, air sabun atau air udara. Yang ketiga, air mutlak atau air biasa. Dulunya amat tidak jarak boleh diganti dengan banyu pandan, banyu udak. Kalau kita belajar di kitab satu rangkaian ini, banyu udak itu lain banyu udara. Masih lagi kita belajar. Tapi ada. Dulunya banyu udak ketika di banyu udara bolehlah, ada boleh. Diulang sekali lagi, banyu kapur baru, ya, banyu sabun, banyu mutlak, ada yang disambat banyu udara atau banyu udak. Andai kata sabun itu tidak ada, maka boleh diganti dengan banyu udak atau banyu di darat. Berarti tugas banyu udak kalau di darat mengganti sabun. Bila sabun tidak, bro, sabun apa yang boleh? Ada boleh pada sabun berisok. Kalau ya, sabun di sini jalan juga pakai berisok, ada boleh. Kenapa sabun? Kenapa sebabnya ada boleh pakai sabun berisok? Sabun berisok itu banyak mengandung ini yang ditakutkan mustahmal akan tubuh jenazah karena terlalu banyak menggunakan apa? Berisok atau bunyinya itu. Lalu ada di sebuah kampung, ada yang selalu sangat dalam kampungnya mematikan jenazah pakai berisok. Maka ada alang-alang sekilo
Kenapa utama ini tujuan dalam kitab mulai sabun, ada yang sabun, ada yang sabun apa kami inisiatif supaya bersih pakai baju, pakai sabun dan alat-alat kenapa ada pakai baju supaya tambah putih. Belum lagi, nang ada boleh pakai sabun busuk, ada boleh. Nang kedua pakai mama lemon, ada boleh. Kenapa ada boleh? Itu biasa membasuh diri. Jelas. Kalau ada sabun atau sabunnya bahaya kan? Yang ketiga, tidak diperbolehkan menggunakan sabun pencuci kendaraan. Ada boleh. Nang dianjurkan kata sabun cap tangan. Sunlight. Yang kedua boleh memakai sabun putih boy, sabun dulu kan. Buat ini sabunnya cair sudah mulai. Boleh nggak memakai itu? Boleh. Sabun putih boleh juga. Jelas? Putih boy. Lalu sabun cap tangan ini git lalu dan segala sabun yang digunakan untuk mencuci tubuh atau mandi. Nah itu diperbolehkan semuanya. Yang ada diperbolehkan sabun untuk mencuci baju, mencuci piring, mencuci motor atau kendaraan. Dan bagi digunakan untuk memandikan jenazah. Adapun yang sebelum memandikan jenazah itu ada kebiasaan mengubal. Apa itu mengubal? Memandikan jenazah sebagaimana mandi biasa. Maka yang disediakan hanya air dibuka dan air sabun. Yang disediakan air buka dan air sabun. Sekarang nanti saja. Mana Dan ini aja ini jenazah sebelum dimakan maka kita disunahkan untuk menyaksikan sebelum memandikan jenazah, maka kita dianjurkan untuk mengangkat jenazah sebilah daripada lantai. Kenapa sebabnya? Apabila air ini disiram oleh jenazah dan ada gunaannya, maka tidak menentukan karena air mustakmal. Maka kita meminta 5 orang. Yang kedua kepala itu adalah
tanggung berarti. Nah, angkat lagi. Dan praktisnya dua semua. Ini aturan peletakan jenazah apabila menggunakan orang baik bongkok pisang dan sunat menyelang-nyelang. Sunat mensenang-senang orang yang menjadi pangkal tingginya jenazah. Dan ini sunatnya berselang. Jadi pemandiannya ada 3 orang. Pertama bagian kepala, yang kedua bagian tangan, yang ketiga bagian kaki untuk menyambut janin. Yang kedua. Ini kita belajar mengubah. Ketika jenazah ini hendak dimandikan, maka sunat mengikuti cara jenazah. Kita lihat satu dulu. Maka sunat dibuka sunat dibuka. Ini sunat dibuka karena sebabnya untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang ada di bawah jenazah. Itu juga. Ini boleh pakai ini, boleh juga pakai ini. Boleh juga. Ini dengan catatan yang meninggal saudara pemandian. Jadi bila orang lain pemandiannya dapat amanah maka boleh lain. Boleh. Nah. Tapi dulu, untuk Bapak mengeluarkan sisa-sisa kotoran. Dan apabila kotorannya ada berhenti, maka kita baca alat tahid. Apa katanya? Fi'kum puji Allah, fi'kum puji Allah, fi'kum puji Muhammad. Tapi itu terpuji. Itu siapa katanya? Si Magan. Itu banyak hanya sila makan. Biasa apa? Supaya apa? Supaya tanggi jenazah ini kada perlu keluar. Nah ini boleh cara mengubah sediakan ini kain putih biasa mengadu ada Ada. Miradu itu apa dulu? Miradu itu membersihkan lubang bagian belakang. Dan ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh saudara teman jenazah atau orang yang dapat amanah. Pak, kalau kita dulu yang meninggal maupun adalah ada buku maka tak perlu dapat dia dulu. Tangan kiri.
tidak boleh. Ini lubang apa? Lubang apa? Nggak cukup ini. Nah, kamu usah pakai kan usah ya kan? Kamu usah pakai ini. Nah, memastikan bahwasanya sengaja tadi kadang dua kotoran. Nah, kalau dia pakai ini ya kan? Itu kadang boleh hukumnya haram. Boleh? Kamu juga kan? Nah, dilihat kalau saya bilang. Oh, masih ada kotoran di masuk lagi ya kan? Sudah bersih. Namanya siapa bu? Ada sabunnya semua. Saatnya aku memandikan dia karena Allah. Yang awal itu juga dimainkan lillahi ta'ala. Makanan lainnya itu ada sabunnya itu kepala umumnya ada yang banyak. Silang kita di kepala, silang di kepala, air berbudu, tisu, bahan pengobat, maka kita disuruh menyediakan 3 sabun. 1, 2, 3. Tugasnya apa? Membersihkan bagi kepala. Semua orang. Mungkin sudah orang tua bersihkan bagi semua orang. Bahkan kita disuruh untuk membersihkan gigi jenazah. Bro, andai kata jenazahnya di sini palsu, sabukah ada usah? Halo? Gigi palsu mungkin? Cabutnya kadang-kadang? Cabutnya kadang-kadang? Ada usah. Kita bisa dicabut karena aksi juga. Anak kemudian gigi amas. Dibawa dengan amas menjadi biasa. Apabila kebanyakan amasnya boleh diambil, sayangnya dibuang ke dibalik. Anak boleh dia yang sangat dunia ada pernah disikat. Gigi palsu ada usaha dicabut. Jelas? Boleh gigi amas boleh angkat cabut ya. Sayangnya adalah boleh akan 9 jam tadi ada besi di batisnya, akan besi kan boleh cabut, ada usaha cabut boleh. Atau tahu-tahunya tahu-tahu boleh boleh karena aktivitas yang tahunya boleh cabut, ada usaha cabut. Pokoknya apa saja yang ada di tubuhnya ya yang jadi diri sendiri ada usaha dicabut. Jelas? Boleh. Amang bagi presiden kiranya dibuka. Rambut kepala bersihkan semua lupa. Rambut. Boleh ya, rambut jenazah nanti ada yang untuk ambil rambutnya. Cari kain putih lain akan mengukur atau mengapa dimasukkan. Jangan sampai tertinggal langsung jenazah gitu. Walau sebenarnya nanti ambil misalnya rambut ibu ambil atau kain putih simpan, lalu mengapa dia dimasukkan ke dalam papan. Nah, gitu. Untuk sudah bagus kepala hanya bagian sebelah kanan. Yang kedua bagaimana kita
lagi nyambung. Jangan sampai baru putus. Jangan sampai baru putus insya Allah sama aja kita ya. Lagi baru tidak sampai dua. Setelah itu timbul disitu dengan disambung, disambung dari atas, sampai dari sini, sampai dari sini sambung, dari sini sampai dari sini. Itu belum sambung. Nah, sudah anggota yang tertutup oleh latihan adalah bisa disambung. Kemudian setelah disambung bayangkan. Nah, siap. Ya, sambung, tusuk lagi. Nah, untung sudah, bersih sudah, belum lagi. Silang sebelah kiri lagi. Dia timbul kita beri. Nah, ya kan? Silang sebelah kiri. Dia terang lalu. Benar, dia benar, sama aja. Dia berulang dulu. Ya, sambung sampai timbul sampai batis. Sudah timbul sampai. Sambung ya. Hanya dia ke sebelah. Ini kembalikan ke asal. Dulu kita menyiapnya. Melihat dulu ya. Kalau orang yang ada bongkol pisang, makan pisang boleh. Tapi bila ada berpisangan, maka baru kalau dibuang ke tangan ini jangan memutus. Sunat disambung. Ya, dibalik bawah. Kalau semakin mana? Mana yang dulu tadi? Dari tanpa sumbernya. Kalau sekali begitu saja. Kalau begitu tahu sumbernya. Itu sudah masih ini. Sudah. Jangan pakai biasa, harus sambung. Masih kuning, kurang besar. Nah, ini kita kurang besar. Masih apa yang anda bisa jadi? Ini baru Bismillahirrahmanirrahim. Tilku, insyaallah. Tilku, insyaallah. Tertutup pintu Sumadan ini Abdullah ini dasar mengerti supaya kami berbuat itu menjadi nama tertutup pintu Sumadan ada yang Abdullah itu juga jadi mandi berubah dari itu hanya dibutuhkan. Dibutuhkan. Kemudian kalau dia ada lain, dia dari sahaja aku mau juga dengan karena apa-apa. Jangan membuat lagi saya. Karena dia masih begini. Yang kedua, kita tidak suka kalimat kemudian yang ini maksudnya seperti itu. Tujuan kemudian tangan, kepala,
Untung sudah mandi keluar hanya mandi 9. Apa yang disediakan dulu? Bantu dia, bantu aku baru, bantu sabun, bantu kamu baru apa? Ini mandi 9. Mandi 9 aku baru sabun, aku baru, bantu biasa. Anak-anak juga mengeluarkan sunat mengeluarkan dari aku baru. Jadi, apa? Bukan ada Allah, dia adalah Rasul. Itu satu, dua, Bang Samuel sudah 3 kali, orang yang sudah 3 kali. Apa yang dia baca kata baca bukan atau yang masuk. Artinya Bang Samuel 3 kali, Bang Samuel 3 kali, Bang Lukas 3 kali dibanding kanan. Karena ini juga, tapi bukan bukan Allah, bukan kayak Rahman. Di kiri bukan kayak Rasul. Di kanan bukan kayak Allah, kayak Rasul. Di kiri kanan bukan kayak Rahman. Ini bukan kayak Rasul. Boleh tambah oleh kayak Rasul. Penutupnya kayak mana? Penutupnya baca la ilaha illallah. Boleh,
bukan kayak Rahman, tidak bagaimana. Kamu yang berdua, ambil lagi, bukan kayak Allah, tidak sederhana. Kamu yang berdua bawah, ambil lagi saya. Bukan kayak Allah, bukan kayak Rahman, ya. Ya, kamu, ya, Untuk bagian kanan, bagian kaki hanya bagian kiri. Baru kamu tahu. Iya, sudah. Ini berarti tak paham. Ya, betul. Ini cara yang pertama. Cara kedua boleh jadi sampai 9 kali. Baru kamu baca sampai 9 kali bagian kanan. Ambil lagi ke sini pulang 9 kali 2. Karena sini pulang 9 kali 2. Ini itu 9 sama 9. Lalu aku baca 9 kali. Baik yang di tengah dan di kanan dan di kiri. Baik sambung ke 9 kali yang di tengah dan di kanan dan di kiri. Baik berpakaian yang di tengah 9 kali, yang di kiri 9 kali, yang di kanan 9 kali. Ini cara yang kedua. Banyak lagi kan? Lebih dari cara yang pertama. Cara yang ketiga. Bukan nanti Allah, bagaimana masih. Bukan nanti Allah, bagaimana masih. Bukan nanti Allah, bagaimana masih. Ini caranya. Yang keempat. Cara yang melaksanakan ada lagi. Sediakan dari kita. Bisa berputarnya. Itu berbulan. 9 kanan, 9 kiri, 9 tengah. Tapi sudah bilang, ambil bagian itu perlu baru ini juga penjelasan perbulan. Ini kita hanya dari rumah. Nah, ini cara yang kelima. Cara yang keenam. Baju biasa.
Paku baru, banyu sapu, diserap sendiri. Tapi kalau anjurkan yang paling nyaman yang pertama, paling nyaman yang pertama. Apa sebabnya? Orinya, ya, orinya untuk dia teman yang bekerja, kayu kapalnya. Angkat pemikiran jaya. Dan yang ada dari kepala jangan dari batis. Karena angkatnya jangan dari. Tutup bawah. Nah, tutup bawah. Al-Fatihah. Ya, saya kembali ke ada di mana? Ada apa ini? Nah, anak-anak disebut itu. Cara mengukur kain kapal dari kepala 9, dari batas kemudian 9. Ini cara mengukur kain kapal yang sesuai aja. Dari batas 9, dari kepala 9. Karena disini itu meletakkan mayit kalau laki-laki senang di sebelah kepala di sebelah kiri, begini di sebelah kanan. Itu meletakkan mayit. Ya. Ini cara menghitung yang kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al sawabahu khair. Apa dia? Allahumma ja'al sawabahu khair. Bila ada bisa cukup. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Persiapan Allah menjadikanmu sawabahu khair. Bila ada bisa cukup Allah menjadikanmu. Nah, ya kan? Allah menjadikanmu. Allah menjadikanmu. Allah menjadikanmu sawabahu khair. Cara meletakkan air akan mengendap. Ya. Nah, ini cara meletakkan kain kapal jenazah. Boleh dikambing, apa itu kambing? Dijahit
Nang kada boleh ini. Nang kada penjahit itu. Nang ini nang kada boleh. Jadi sehingga jadi Afrika itu kada boleh kan? Amun nang bikin itu boleh enggak? Iya pas. Yang kedua, jangan berlapis itu musuhnya. Makanya ini kayak itu muncul. Urus orang ke pabrik kayak putih. Udah bukan pabrik, burung ini ada kami jahit, ada kami sulam. Jahit kawan sulam sama kah beda? Sama kah beda? Beda. Berarti ini ada besar dibuang. Bagaimana kamu yang orang namanya? Ikatan potongnya. Cara mengolah ikatan potong, usahakan dari kain yang lain. Berapa bukti? Satu besar kepala. Berapa? 5. 2 besar bahu. 3 besar. 3. 4 besar. Itu 5 besar. 7 bagus. Amun ya, sunatnya tidak pakai kapan. Mungkin ada kalau di bongkong-bongkakan bajunya sehingga dipakai kapan tujuannya 5 boleh dia berganjil. Ada kapunya gurunya boleh dia berganjil. Tapi 4 sudah tambah baju enggak boleh. Guru sinin haji boleh. Sinin haji guru. Maka yang cari sorban yang dipakai sehingga sering ibadah. Bola bukan kepala boleh. Anak guru ketiga kopiah aja ada boleh pakai kopiah. Nang pernah haji umur guru sama biasa saksi di hadapan Allah. Guru kain hilangnya kayak apa guru? Kain hilang setelah jenazah itu di apa? Hanya lapis kain hilang. Kalau tadi jenazah. Saya mana kan cara ngomongnya? Nah, cara ngomong begini aja. Jadi guru kami aja seperti ini. Untuk lipat tidak dibawa. Sudah mesti aja. Kalau itu juga disebut rapikan. Yang saya kata jenazahnya ini bangun saya benar. Terus ganti aja. Setelah sudah pakai kain jenazah, maka sudah dirapikan. Posisi tangan jenazah boleh berlapas, boleh berpihak kayak sembahyang. Ini posisi jenazah boleh berdiam, boleh berlepas. Bila berdiam, ini bumbuhan naksabaniyah, qadariyah, muqayyah bila dilepas, bumbuhan sujudiyah ada lagi pikiran duniawi. Nah ini dilepas. Ini gamis yang ada ini pakaian yang ada apa? Yang ada berjahitan, yang ada berima.
pakai yang terakhir kita itu kain putih. Pakai yang putih. Sama dengan dasar laki berbeda. Caranya batu bagian atas diangkat. Boleh sebelum kita menutup jenazah itu boleh dicium. Nah, kayak itu boleh nggak? Ini haram. Nah, itu kayak mana? Ambil dari itu atau itu sekarang apa? Nah, boleh. Nah, kayak ini kan boleh. Kenapa? Mau dipakai orang hidup ini dia apa itu? Boleh. Yang kedua, setelah ini kita tanyakan Allah atau Bismillahirrahmanirrahim, nanti dari Islam Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Rasulullah, boleh. Yang kedua, ini tidak boleh. Anak bisa jawab, atau jumpa, nah, boleh. Cara nikah, Jadi anak membuat jadinya. Karena nanti dia ditanya boleh
Fotonya dulu. Bila rumus berarti salah dari pendapatnya. Tapi bila ada rumus pas dari rumus lah. Nah, berarti pas. Susunan dari bapak menentukan kira-kira itu bunga atau apa? Rumus kan? Nah. Bekas bangun bekas. Karena kejadian jenazah itu ketimpai. Bro, kita langsung pakai di rumah ini. Ada mana bisa ini? Nah, rumus lah. Takut pakai dia. Datangnya belajar ngumpul. Mandi sudah, dan kapal sudah, mandi sholat ini. Katakan ini imamnya. Ya. Nah, imam. Bila latihan posisi imam ada di bahu. Bila berpindah posisi imam ada di pinggul. Dan sunahnya, tapi kebiasaan orang kita kampung ini, latihan kampungnya posisi kepalanya. Kalau kita berpakai ada membedakan. Kenapa sebabnya? Latihan kita itu, ya, bila kita berdiri, bila kita berimamah, kita berdiri. Ini letak imam latihan yaitu imaman. Ini latihan imam sebelah latihan sebelah kanan. Tapi kenapa berdiri yang sebelah kanan kepalanya? Bila yang berdiri posisinya ada sebelah kiri. Bila berimaman anda berdiri sebelah kiri. Ini kuncinya kenapa ada perkelapan mata itu? Ketika latihan kan bangun enggak? Bila berjemaah letaknya mana? Sebelah kanan. Kenapa berdiri sebelah kepalanya? Bila bangun, bila yang sudah mampu letaknya sebelah kiri. Makanya ada perkelapan yang menjaga pandangan supaya kita ingat. Oh, bila latihan bila bermakmum sebelah kanan, bila berbicara sebelah kiri. Ya, imam. Itu apa ini? Ya. Satu. Ini juga jamaahnya berdua. Usahakan imam ada di tangan. Ini bertiga. Boleh nggak itu? Ada boleh. Kamu itu kayak mana? Dulu. Nah, bila keempat, bila keempat, nah, posisi imam kita bilangnya, bila kelima, nah, kenapa disunatkan kita 5 orang ini 5 orang 3 saf 3 saf 2 dan 5 bila 6 bila 6 nah ini bila 6 dan sebagai ulama membuka seperti ini ya bagi dari dua posisi imam kita nah bila bertujuh pokoknya sampai habis ya kan. Bila bertujuh kayak apa? Nah, ini.
Nah, bila ketujuh. Oke. Ini bila ketujuh. Bila kedelapan. Yuk. Bila kedelapan. Buka. Kosongkan di tengah. Nah, ini bila kedelapan. Boleh semuanya ada aturan dan tata caranya sebagaimana kita bilang tadi. Ya, bayang ya. Usul ini. Bila latihan ada, bila latihan hari, bila banyak hari, bila banyak banget. Oh, ini mau tetap saja hari tetap ya. Ya, usul. Nah di belakang boleh punya aku sembahyang engkau sembahyang imam. Dan apa saja? Niatnya aku engkau sembahyang apa yang disembahyangkan imam. Ada ambil satu tiga. Boleh? Dulu kadang untuk boleh lompat boleh. Misalnya selama kita dulu ya kan, anggap misalnya kan untuk langsung boleh. Kenapa? Sebab isi sembahyang jenazah itu bukan kayak sembahyang biasa, karena isinya doa. Boleh. Imam siapa bu? Imam Syafi'i. Mazhab apa bu? Mazhab Imam Syafi'i. Loh. Rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah. Nah semuanya sama baca apa yang dari imam. Apa takbir? Salawat. Paling dekat surah Al-Muhammad apa yang dia? Angkat takbir. Paling dekat Allah Muslim baru. Angkat takbir. Angkat takbir, angkat takbir. Allah la tahrimna ajrahu. Nah itu paling rendah, paling panjang. Allah la tahrimna ajrahu. Terus salam. Nah, kalau salam sembahyang jenazah menjadi penyampaian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ditambah wabarakatuhnya? Membedakan sembahyang fardu wajib dan sembahyang fardu kifayah. Ulang lagi. Nah, dia di belakang. Ini dia baca baca dari Al-Fatihah. Lihat semuanya. Ya. Tapi yang paling afdal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa bihaqqi ali sayyidina Muhammadin Allahumma ftah abwaba as-sama summa khususan ruh madan bin Abdullah birahmatika ya rabbal alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma firdaus warhamhu wa'afihi birahmatika ya arhamar rahimin. Kita dulu. Isyhadu belum. Isyhadu ada min ahlil haid. Nama apa kau? Haid. Jangan haid kan? Jangan min ahlil haid. Min ahlil haid. Min ahlil haid. Apakah jenazah ini orang yang baik? Baik. Apakah jenazah orang yang baik? Orang baik? Juga orang baik. Jadi kenapa kita praktek seperti ini? Bila ingin tak menjelaskan, banyak ada paham, tapi bila kita langsung praktek caranya kayak ini,
apa? Mahal. Udah. Dan perlunya letak kepala jenazah benar. Karena dia sudah belajar, boleh diamalkan, boleh diamalkan. Bila diamalkan maka harusnya kamu dari ini jangan. Daripada pakai kan, dia bukan kebiasaan dari orang. Jangan kalau ditanam sama kepalanya yang itu pengajian malam tadi kan orang lima tidak sebilang kaki. Nah, bila latihan sebelah kiri, bila dia sebelah kanan. Apa alasan kita tidak bisa berdebat? Sebagaimana posisi dan imamat. Bingung batisnya kalau latihan sebelah kanan, bila dia sebelah kiri. Nah, amun babinya meninggal kamu kayak mana kata cara kapannya beda lagi. Kalau babinya wajib mengolah kelupuk, ada yang kita anak haji lah. Kalau dia pulang haji, kayak apa makanya sakai kain kapan? Ini misalnya kain tiram dia tadi, kain tiram dia tidak boleh dijadikan kain kapan, tapi boleh dijadikan sebagai penutup kain kapan. Nah, biar jarak. Kalau pernah mengulang haji ya, ada boleh dijadikan kain kapan, tapi biasa penutup. Boleh kubur, boleh kubur. Guru, asal lu main imam itu disebutkan ya. Ini. Kalau subhan sebagai ulama memakruhkan selama itu masih bisa dipakai, lebih baik dipakai menjadi pahala besar jenazah. Makanya setiap jenazah meninggal bajunya dibayarkan lagi. Biasa apa? Supaya kita ahli mayat ini menggunakan berpakaian semua. Ya, dibayarkan lagi lah. Ya, ada jenazah juga bayarkan, tapi sendiri bayarkan, atau itu tapalulannya apabila kita memberikan lebihan pakaian atau bekas jenazah kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya balas yang terbaik pula. Waja'alna libasal hayr. Hukum sudah, pembahasan hukum sudah, yang hukum sudah, posisinya hukum sudah, dan insya Allah ya kan, yang akan datang kita akan belajar tata cara membuat jenazah dan menguburkan jenazah. Kedulu batisnya, kedulu kepala kan? Mungkin kedulu batis, mananya berjalan, kata boleh. Itulah hak yang hidup kedulu batis. Rahat meninggal dunia, dulu kan Kepala. Ada kan yang kita mau silakan. Guru, kalau jenazahnya misalnya mati lamas itu sudah lama mati itu. Apakah dimandikan? Mandikan sewajarnya. Dan ada sewajarnya siram kalau sembuh balik. Nah, tentu ada lambang memandikan. Guru, tadi kita bisa tanya guru kayak mana? Boleh jenazah kita yakinkan boleh. Apa yang kita yakinkan? Muka dan tangan jenazah. Itu yang untuk muka lawan tangan ya. Ya dikumpulkan atau pakai basuh ada boleh. Dibasuh pakai basuh ada boleh. Anggota tayamum dua muka dan tangan. Ulun ngurus orang nak rambut kautnya pernah dilindas ban nang 20. Jadi nak angkat jenazah itu pakai ember ini dikumpulkan. Kayak apa bu? Cukup banyak siram biasa dia dimasukkan ke dalam kain putih. Kata kalau ditata lagi rambut. Kalau meninggal dunia kan masih kawan ditata-tata ya kan siram biasa adanya. Ada lagi? Guru, kami di kampung Bengkoa, bila pemandian mau urus jenazah, kami baca Yasin. Ada keanjurannya? Ada.
Iqra'u suratul Yasin ala maudikum, bacalah surah Yasin kepada jenazah-jenazah yang ada di antara kamu. Boleh baca Yasin? Ya, mungkin ada lagi pertanyaan? Ya? Ada bacaannya. Caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai madan bin Abdullah, bahwa yang telah menjadinya lamakan menyebutkan jasad dan tubuh kalian. Dipanggil. Bisik-bisik telinga. Buat? Bisik-bisik telinga. Dibisikkan ke telinga. Sampai ngarang asli dia tidak dirinya. Wahai Muhammad Madan bin Abdullah, bahwa yang telah menjadinya lanjutkan dan makanlah anggota tubuh kalian. Jelas? Kayak dibisiki. Guru belum nyambut kan? Guru pernah. Kamu nyambut. Ya kan? Silakan lagi silakan. Bila pihak bertakun sayangnya, ya kan? Ya. Berdua ya. Boleh. Seorang kan boleh. Tapi yang dianjurkan itu berlima. Dasar menyangga bawahnya itu andai kata kesangga. Andai kata pakai itu. Apa itu namanya kata? Oke. Kedua tidak. Ya, boleh tidak. Katakan lagi. Mualaf. Boleh. Menyentuh boleh. Infak kemanikan boleh. Isi keterangannya. Andai kata ahli jenazah itu orang yang kafir, maka tidak diperbolehkan untuk memandikan. Jelas? Jelas? Lagi. Di dahil tadi misalnya boleh bismillahirrahmanirrahim, boleh dengan Allah, di dadanya la ilaha Muhammad Rasul. Maka itu raja kata mayit. Lain kata nubuah lain. Kalau kata nubuah Allah wahdah wa la syarikalah Muhammadan abduhu rasul. Kalau mayit lain. Kalau mayit di dadanya bertulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di dahilnya bismillahirrahmanirrahim atau marah Allah atau mayit lain. Karena ini bila kita tidak tutup dan doakan kalau ini boleh, ya kan, karena esok ada undangan. Doakan mudah-mudahan kami berjalan selamat. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah limpah rahmat berkah di akhirat, terhubung dengan Allah subuh hidupnya dan akhirat, berikan keberkahan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kampung kita, wabil khusus kampung yang kita uang. Amin. Akhirnya tidak bisa soleh kami afi wal qawma al-fatihah. Ya Rabbi Mustafa ya Rabbi Mustafa